Halo, kembali lagi di Wadah Carita. Tanpa banyak bacot, siapkan kopi, mata, dan telinga Anda. Film ini diambil dari kisah nyata, tahun 1944. Film bermula dari pasangan suami istri, sebut saja dia James. Dia adalah seseorang yang ahli di bidang cuaca, atau sekarang kita menyebutnya BMKG. Di saat bininya lagi bunting 9 bulan, dia panggil pemerintah untuk datang menemui jenderal dan terpaksa meninggalkan istrinya karena tugas negara. Di antara kalian ada tidak yang meninggalkan bini karena selingkuhan? LC atau janda? Lanjut ke film. Di sini ruang perakiraan cuaca tidak ada monitor atau TV-TV besar. Bukan karena tidak sanggup beli, melainkan di tahun itu semua dikerjakan secara manual. Layaknya kalian, abis gajian langsung ngitung potongan hutang pakai otak. Tidak pakai alat canggih. Singkat cerita, James menemui Jenderal Howard. James diminta untuk meramalkan cuaca. Karena hari Senin Jenderal Howard akan mengirimkan pasukan udara, laut, dan darat ke Prancis, agar Prancis dan seluruh Eropa Barat terbebas dari pendudukan tentara Jerman Nazi dan mempercepat berhentinya Perang Dunia II. Dan James hanya punya waktu 2 hari 13 jam untuk memberikan jawaban. Film berpindah ke perkenalan James dan Crick, atau si sombong. Crick juga ahli di bidang yang sama, yaitu cuaca. Crick selalu mengandalkan peta cuaca yang sudah lama sebagai acuan. Tapi tidak dengan James. Menurutnya, kondisi cuaca tidak akan pernah berulang. Tapi Crick atau si sombong dengan bangganya bahwa ada sutradara film meminta untuk ramalan cuaca hari itu. Dan secara kebetulan, cuaca yang diberikan Crick untuk sutradara benar terjadi. Mengingat tugas yang sangat penting, James ogah mendengar ocehan Crick. Karena itu cuma omon-omon saja. James pun meminta data seperti suhu udara, laut, dan lain-lain. Dan semua itu dilakukan secara manual, bahkan melibatkan tentara. Balon-balon pun diterbangkan untuk mengukur suhu udara di berbagai daerah. Setelah data didapat, mereka mengirimkannya lagi ke tim James. Dia sampai pusing setelah mendapatkan data dari berbagai lokasi. Hari Jumat, Crick kembali mengeluarkan sok taunya dia bahwa hari Senin akan cerah. Crick kembali berpatokan pada peta cuaca yang sudah 16 tahun, bahkan ada 40 tahun. Namun James tetap tidak peduli dengan peta cuaca yang sudah kadaluarsa. James bahkan meminta timnya untuk meminta data arus laut. Crick lagi dan lagi menyuruh James melihat peta cuaca yang sudah kadaluarsa itu. Menurut Crick, hari Senin itu akan cerah. Menurut James, peta cuaca yang tahunan itu bisa dipakai sebagai acuan, tapi hanya untuk beberapa negara saja. Di hari berikutnya, Crick datang menemui James bahwa akan ada rapat dengan jenderal. Dia sudah sangat senang, tapi sayang, James tidak mengajak dia untuk pergi rapat. Dan di rapat itu James mengatakan akan ada badai, ombak besar, dan jarak pandang pun terbatas. James menyarankan untuk menunda penyerangan di hari Senin, namun mereka tidak percaya omongan James. Setelah rapat selesai, Crick ngadu ke jenderal dan mengatakan hari Senin akan cerah. Seketika dia mendatangi James dan menyuruh staf lain keluar dari ruangan. Di sini James abis diomelin jenderal. Bahkan di luar ruangan staf lain bisa mendengar ocehan jenderal. Tapi James tetap sabar mendengar kultum dari jenderal. Hari Minggu, Crick kembali songong bahwa Senin akan cerah. Dan pendapat James sebaliknya. Di saat lagi sibuk-sibuknya, James dapat info bahwa rumah sakit tempat istrinya akan melahirkan terkena serangan bom. Pertanyaan mimin buat kalian, kalau kalian di posisi James, apa yang kalian lakukan? James tetap sabar, seolah tidak terjadi sesuatu. Mengingat tugas dia lebih penting untuk menyelamatkan ratusan ribu orang. Jenderal pun mengingatkannya lagi akan ada rapat lagi dalam 3 jam ke depan. Sebelum rapat dimulai, James sudah mendapatkan info bahwa ada awan rendah. Bagi dia itu sudah cukup menguatkan kalau Senin akan ada badai. Dan rapat pun dimulai, yang diawali oleh si songong atau si so tau siapa lagi kalau bukan Crick. Dalam rapatnya, dia membawa peta cuaca tahun 1925. Padahal, pada saat mereka rapat, itu sudah tahun ke-1944. Dan si so tau itu tetap bilang hari Senin akan cerah. Lanjut giliran James. Dia memulai dengan sedikit curhat. Karena banyak yang tidak percaya padanya, James memutuskan tidak membawa data hasil penelusuran timnya. Karena itu percuma. Panglima yang menghadiri rapat lebih percaya dengan Crick, termasuk sang jenderal. Dan James mengatakan, apa yang dikatakan oleh Crick semuanya omon-omon saja. Menurut James, jika invasi tetap dilakukan hari Senin, itu hanya akan membuat pasukan terbunuh sia-sia. Dan sang jenderal pun bertanya, jika hari Senin akan ada badai, lalu kapan harus menyerang? James bilang tanggal ke-18. Setelah jenderal berdiskusi dengan para panglima,
Akhirnya penyerangan itu ditunda. Kolonel Crick pun kaget dan tidak percaya. Selama ini Jenderal pasti mengikuti apa yang dia katakan. Tapi tidak kali ini, Jenderal lebih mendengar James. Hari Minggu, sang Jenderal dan para panglima sedang berada di gereja. James hanya masuk sebentar, dan dia memilih ngadem di bawah pohon. Dia memikirkan apakah ramalan cuaca akan meleset. Tiba-tiba hembusan angin mulai kencang, dan langit pun mulai mendung. Crick hanya bisa bengong dan melongo kayak ayam sayur, karena ramalan dia tidak terbukti. Hujan deras pun turun dan ombak di lautan yang sangat tinggi. Ketika James sedang bengong, mungkin dia kepikiran Bini dan si calon bayi. Apakah selamat atau tidak? Tiba-tiba timnya melaporkan, ada perubahan cuaca yang sangat cepat. Seketika James langsung bingung. Karena perubahan itu sangat tidak biasa dan cepat, James tidak mengerti. Tanpa ragu dan gengsi, James meminta pendapat dari Crick. Awalnya Crick ogah ngasih tahu. Karena dia pun salah dalam perakiraan cuaca, karena James orangnya tidak sombong, dia mengaku membutuhkan pengetahuan dari Crick untuk menganalisa nomor cuaca itu. Mereka pun mulai bergegas menganalisa data itu. Di sini, James galau. Apakah tanggal 5 Juni hari Senin tetap menyerang atau tidak? Di tanggal itu benar akan terjadi badai. Tapi di tanggal itu pula badai akan berhenti sesaat. James pun memberitahu Jenderal bahwa ada info terbaru. James mengatakan hari Selasa adalah waktu terbaik. Jenderal pun emosi, bahwa sebelumnya tanggal 18 Juni baru bisa. Sekarang tanggal 6 Juni atau hari Selasa disuruh menyerang musuh. Karena di tanggal itu badai masih sangat kencang, tapi James meyakinkan Jenderal bahwa akan ada jeda cuaca. Tanggal 6 Juni, diputuskan untuk menyerang tentara Nazi. Jenderal dan para panglima berkumpul di ruang informasi. Di tengah cuaca yang tidak menentu, para prajurit pun diterjunkan ke medan perang. Karena badai sedang terjadi, beberapa pesawat hilang. Ada yang menghantam tebing karena jarak pandang. Di tengah tembakan tentara Nazi, tentara sekutu tetap maju tanpa ada rasa takut. Korban semakin banyak yang bertumbangan, dan akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh tentara sekutu. Setelah kemenangan diraih, James pun bergegas mencari istrinya. Sesampainya di rumah sakit ternyata istrinya selamat dan sudah melahirkan. Dan film pun selesai.